Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battletoad The Heaven Season 5 episode 153. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Xiaoyan telah berhasil naik ke Dozun bintang 6. Sebelum Xiaoyan dan Sun-er naik ke tingkat 2 makam surgawi, Xiaoyan memulihkan energi terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri. Setelah beberapa saat, mereka melewati perbatasan tingkat 2. Perubahan aura dan tekanan dalam makam surgawi tingkat 2 jelas sangat berbeda. Sun-er dengan cemas memperingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati. Seketika, rasa dingin menjalar di hati Xiaoyan. Xiaoyan mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya. Namun, karena kekuatan energi yang sangat tajam datang dengan kecepatan kilat, merobek bayangan Xiaoyan menjadi beberapa bagian, Xiaoyan sendiri muncul kembali sekitar 10 meter di belakang bayangannya. Ia hanya untuk menemukan sekitar 10 badan energi melayang di udara dengan tatapan kosong namun dingin terkunci padanya. Xiaoyan menyadari bahwa mereka adalah tubuh energi yang masing-masing memiliki kekuatan Dozun bintang 5. Kerutannya semakin dalam karena formasi seperti ini belum pernah mereka temui di tingkat pertama. Ia tidak menyangka mereka akan diserang oleh barisan sekuat ini di tingkat kedua. Sun-er yang kini berada di samping Xiaoyan juga mengamati sekeliling dan menyadari adanya bau darah. Ia berkata, seseorang dengan sengaja memikat mereka ke sini. Xiaoyan menduga bahwa Hunya yang baru saja mereka lukai yang mampu melakukan hal seperti ini. Xiaoyan kemudian bertanya kepada Sun-er apakah ia bisa merasakan aura Hunya dan Hunli. Sun-er menggelengkan kepalanya, menjelaskan bahwa keduanya licik seperti rubah dan kemungkinan besar sudah melarikan diri setelah berhasil memancing tubuh-tubuh energi ini. Ia menyarankan agar mereka segera menghadapi ancaman saat ini. Karena bau berdarah di area tersebut bisa menarik lebih banyak tubuh energi, Xiaoyan mengangguk dengan ekspresi serius. Ia ingin menyelesaikan pertarungan dengan cepat untuk menghindari kejadian yang tak terduga. Tingkat kedua memang penuh bahaya. Hunli dengan satu tangan tersisa dan wajah pucat berbicara dengan suara berat. Mereka sudah memasuki level kedua. Tubuh energi itu juga telah dihabisi oleh mereka. Ia dapat memulihkan diri dengan bantuan banyaknya tubuh energi di tempat itu. Hunya berbicara, mari menuju tingkat ketiga dulu dan abaikan mereka. Kamu harus memulihkan diri dari cederamu selama periode waktu ini. Jika tidak, kita tidak akan dapat melawan mereka. Jika kita telah menghitung dengan benar, orang-orang itu akan segera sampai di level kedua. Jika Xiaoyan dan Sun-er berkumpul dengan Gu Qingyang dan yang lainnya, kita tidak akan menjadi tandingan mereka. Ekspresi kejam muncul di wajah Hunya saat ia melanjutkan dengan suara lembut. Selain itu, mencapai level ketiga lebih awal akan membantu rencana kami. Pada saat itu, kami akan menunggu semua orang itu berkumpul dan kemudian menyelesaikan semuanya sekaligus. Semua orang tahu makam surgawi itu berbahaya. Tidak ada yang akan mengatakan apapun jika orang-orang itu mati di sini. Hunli mengangguk. Ia mengakui kekalahan yang ia alami dan bertekad untuk membalas dendam. Hunya tertawa dingin, melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam melonjak keluar bercampur dengan kabut energi di sekitarnya. Tubuhnya dengan cepat bergegas ke depan, diikuti oleh Hunli. Mereka berencanakan untuk memancing Xiaoyan dan kelompoknya ke tingkat ketiga, di mana mereka akan menyusun jebakan yang lebih besar. Xiaoyan dan Sun-er mulai pengejaran terhadap klan Hun. Namun, perjalanan mereka tidak mulus. Xiaoyan secara ekspresif melambaikan tangannya, menciptakan angin panas yang memusnahkan jiwa-jiwa tersembunyi dalam kabut energi di sekitarnya. Sun-er mengerutkan kening, merasa terganggu oleh serangan-serangan terus-menerus dari tubuh spiritual. Meskipun mirip dengan tubuh energi, jiwa-jiwa ini dikendalikan oleh Hunya dan terus-menerus melakukan serangan bunuh diri saat didekati. Sebuah taktik yang sudah dihadapi Xiaoyan dan Sun-er lebih dari 100 kali dalam seminggu terakhir. Xiaoyan menyelesaikan tubuh spiritual terakhir dan menilai situasi. Ia menduga bahwa luka Hunli kemungkinan besar sudah sembuh, mengingat jejak energi yang tersebar yang mereka temukan selama pengejaran, meskipun klan Hun berada dalam kondisi menyedihkan karena terus dikejar. Meskipun dalam pengejaran, mereka tidak melupakan tujuan utama mereka. Sun-er menghitung hasil penjelajahan mereka selama periode ini.
Bahkan beberapa hari sebelumnya, mereka beruntung menemukan tubuh energi setingkat Dozun Bintang 8 yang memiliki kecerdasan sendiri dan membutuhkan upaya signifikan dari Shoyan dan Sun-er untuk mengalahkannya. Shoyan mengungkapkan penyesalannya karena mereka belum menemukan inti energi Dozun Bintang 9, yang merupakan satu-satunya yang benar-benar bermanfaat bagi kekuatannya saat ini. Ia sadar bahwa sebagian besar inti energi yang mereka kumpulkan ini telah diserap olehnya, dan Sun-er hanya mengambil porsi kecil. Meskipun Shoyan tahu Sun-er sengaja memberitahu alasan untuk itu. Sun-er tersenyum dan menginformasikan bahwa 5 hari lagi mereka akan mencapai tingkat ketiga, tempat makam leluhur klan Xiao, Xiao Xuan berada. Mendengar ini, Shoyan mengangguk pelan, merasakan antisipasi yang melonjak di hatinya. Ia memiliki firasat bahwa makam Xiao Xuan menyimpan sesuatu yang penting dan ditinggalkan leluhurnya untuk keturunannya. Sementara itu, di tanah luas yang sunyi dan diselimuti kabut energi, dua sosok perlahan muncul di suatu tempat. Mereka mengamati tanah yang agak berantakan di sekitar mereka dan alis mereka sedikit berkedut setelah merasakan arena tersebut. Shoyan mengambil sedikit tanah, menggosokkannya, dan berbicara dengan suara lemah. Cicik tubuh energi bintang 8. Sepertinya Hunli sudah sembuh total. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menyelesaikannya dengan kecepatan seperti itu. Mata cantik Sun-er mengandung jejak kehati-hatian saat ia menyapu sekeliling, dan ia berkomentar, 10 hari lebih ini sudah cukup untuk memungkinkan orang itu pulih dari luka-lukanya. Namun, tidak mungkin menyembuhkan lengannya yang patah. Sebagai hasilnya, kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang. Jika kita menghitung hari, kita harus mendekati pintu masuk ke tingkat ketiga. Kemudian, Shoyan merasakan sesuatu. Ia mengerutkan kening dan melihat ke arah timur laut, mengamati bahwa badan energi tingkat tinggi di tempat itu lebih padat dan sesekali muncul tubuh energi bintang 8 yang sulit ditemukan. Yang lebih penting, ia merasakan tekanan energi yang tidak jelas datang dari arah tersebut. Sun-er tersenyum manis, menyadari hal serupa meskipun perasaannya tidak sekuat Shoyan. Ia menyarankan, tubuh energi yang dapat menyebabkan kita merasakan sedikit tekanan kemungkinan besar adalah bintang 9. Shoyan GG, sepertinya ini ikan besar. Haruskah kita menyerang? Keduanya tergiur dengan kristal energi tingkat 9 yang ada di dalam tubuh energi semacam itu. Mengingat mereka belum mendapatkan satu pun inti energi kelas 9 selama setengah tahun di makam surgawi. Shoyan tersenyum dan menjawab, bagaimana kita tidak menyerang? Inti energi kelas 9 bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan pada tingkat kedua ini hanya karena kita ingin. Ia menoleh ke arah yang jauh di depannya, lalu berkata, kali ini mari kita biarkan mereka berdua melarikan diri. Akan ada saatnya kita bertemu mereka lagi. Ayo pergi, ucap Shoyan, berbalik dan segera bergegas menuju sumber tekanan energi itu. Diikuti dengan cepat oleh Sun-er. Mereka memutuskan untuk mengesampingkan pengejaran Hunli dan Hunya demi kesempatan mendapatkan inti energi kelas 9. Shoyan dan Sun-er terbang selama hampir 20 menit menuju sumber tekanan energi sebelum akhirnya melambat. Mereka melihat sekitar 7 badan energi bintang 7 dan bahkan bintang 8 tersebar di area tersebut. Tampak seperti sedang berjaga-jaga. Bersembunyi di balik sebuah batu besar, Sun-er menjelaskan bahwa tubuh energi bintang 9 sudah memiliki kecerdasan dan mampu dengan mudah mengendalikan tubuh energi lain, menjadikan arena ini wilayahnya. Shoyan kemudian bertanya apakah ada aura orang lain di sekitarnya, dan Sun-er menjawab dengan senyum bahwa hanya ada mereka berdua. Mendengar hal itu, Shoyan menghela nafas lega. Ia tersenyum dan berkata, karena ini masalahnya, kita harus masuk dengan tenang. Jangkauan persepsi badan energi ini terbatas. Dengan kekuatan kita berdua, seharusnya tidak sulit untuk masuk tanpa mengganggu mereka. Sun-er mengangguk setuju. Dengan senyum, tubuh Shoyan bergetar, meninggalkan bayangan, dan ia dengan cepat menghilang, bersiap untuk menyusup. Shoyan dan Sun-er kini bergerak untuk menyusup ke wilayah tubuh energi bintang 9 yang kuat. Melihat Shoyan bergerak, ruang di samping Sun-er juga terdistorsi. Dan sosoknya yang cantik perlahan menjadi ilusi. Dua hembusan angin pelan berhasil memasuki kabut energi.
Meskipun fluktuasi kecil yang mereka ciptakan mungkin dirasakan oleh tubuh-tubuh energi yang bergerak maju mundur. Kecerdasan rendah tubuh energi tersebut hanya memungkinkan mereka untuk melihat sekeliling sebentar sebelum kembali ke keadaan mengembara mereka. Ini memungkinkan Xiaoyan dan Sun Er untuk menyusup tanpa terdeteksi. Angin sepoi-sepoi itu bergerak cepat, dan setelah sekitar 10 menit, akhirnya mencapai pusat area tersebut dan berubah kembali menjadi dua sosok. Kita sudah sampai, kata Xiaoyan. Di hadapan mereka terdapat area dengan banyak bebatuan. Di atas batu terbesar duduklah sosok lapis baja logam hitam yang memancarkan aura berat dan tenang. Di dalam baju zirah hitam itu ada sepasang rongga mata kosong, namun jika diperhatikan seksama, tubuh energi ini memiliki spiritualitas tambahan dibandingkan dengan yang lain yang pernah Xiaoyan dan Sun Er temui sebelumnya. Tubuh energi bintang 9. Keseriusan ini melintas di mata Xiaoyan. Ia mengamati sosok yang memancarkan aura tenang kuno ini. Meskipun tubuh energi ini jauh lebih lemah dari wujud aslinya saat hidup, Xiaoyan menyadari bahwa ia tetap luar biasa. Lebih jauh lagi, tubuh energi bintang 9 semacam ini masih memiliki kecerdasan dan those skill yang dimilikinya saat masih hidup. Saat Xiaoyan dan Sun Er tengah mengamati tubuh energi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, cahaya menyilaukan tiba-tiba meletus dari baju besi hitamnya. Tubuh energi itu mengempalkan tangannya. Angin dahsyat merobek udara dan melesat ke arah Xiaoyan dan Sun Er dengan kecepatan kilat. Terkejut melihat indera tubuh energi yang begitu tajam hingga menemukan mereka, Xiaoyan dan Sun Er dengan cepat menghindar dari angin besar itu. Angin tersebut menghantam batu besar tempat mereka bersembunyi sebelumnya, menghancurkannya menjadi debu dan meninggalkan jurang sepanjang 100 kaki. Menyerang, seru Xiaoyan. Sosoknya melesat ke udara. Dalam sekejap mata, tubuhnya muncul di depan sosok lapis baja hitam, dan segel tangannya berubah secara bersamaan, bersiap untuk menyerang. Pertarungan melawan tubuh energi bintang 9 segera memanas. Xiaoyan melancarkan serangan ganda dengan Open Mountain Sail dan Sea Flipping Sail, masing-masing dari tangan yang berbeda. Serangan gencar ini menghantam sosok lapis baja hitam. Jejak tangan energi menghantamnya, dan kekuatan dahsyat itu mengguncang sosok lapis baja hitam hingga mundur 2 langkah. Meraung marah karena dipaksa mundur di pertukaran pertama. Kawak itu menghasilkan angin menakutkan yang melesat menuju kepada Xiaoyan. Namun, sebelum kampak itu mengenai, sebuah tombak api emas tiba-tiba diluncurkan dari belakang Xiaoyan. Tombak itu berhasil menangkis tapak besar saat keduanya berbenturan. Tubuh energi lapis baja hitam meraung marah, dan energi agung melonjak dari tubuhnya, menghancurkan bebatuan besar dalam radius 100 kaki. Dengan langkah kaki yang mengguncang gunung, ia segera menyerang Xiaoyan dan Sun Er. Ayo kita akhiri pertempuran ini dengan cepat, seru Xiaoyan. Tubuhnya melesat ke depan dengan kecepatan kilat, bertabrakan langsung dengan tubuh energi raksasa itu. Dunia membelah kapak. Energi besar dan kuat terus melonjak dari tubuh lapis baja hitam. Kapak besar pemecah gunung tiba-tiba membengkak dan terangkat tinggi di udara, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh saat itu juga. Kakak Xiaoyan, hati-hati. Ekspresi Sun Er berubah saat melihat serangan yang begitu kuat, dan ia buru-buru memperingatkan Xiaoyan. Penguasa berat di tangan Xiaoyan buru-buru menangkis serangan mengerikan itu. Namun, penguasa berat itu terlempar saat bersentuhan. Dan tubuh Xiaoyan yang tampaknya menerima pukulan berat. Wajahnya mulai pucat dan tubuhnya terbang ke belakang dengan keras. Sementara Xiaoyan menahan serangan ganas dari sosok lapis baja hitam, Sun Er muncul di belakang tubuh energi tersebut. Ia memegang tombak api emas yang kemudian dengan kejam ia tusukkan ke punggung tubuh energi itu. Api emas langsung menyebar dan menelan sosok lapis baja hitam tersebut. Xiaoyan yang sempat terlempar tersenyum melihat serangan Sun Er. Namun, senyumnya baru saja muncul ketika tanah di bawahnya tiba-tiba meledak. Tanah terlempar keluar dan dua sosok hitam pekat seperti hantu melesat keluar. Muncul di samping Xiaoyan dalam sekejap. Angin dingin yang gelap dengan kejam menghantam dada Xiaoyan. Xiaoyan, saat kamu mengajar orang lain, kamu harus ingat untuk tidak terganggu oleh hal lain. Sangat mudah untuk peran pemburu dan yang diburu untuk dibalik. Serangan ganas itu menghantam dada Xiaoyan.
Penyerang yang mengangkat kepalanya menampakkan wajah pucat, dan mereka adalah Hunya dan Hunli, dua orang yang selama ini dikejar Xiaoyan dan Sun-er. Pada saat ini, Hunya memasang ekspresi ganas yang dingin. Dan ini adalah jebakan yang telah mereka persiapkan. Wajah Xiaoyan dengan cepat menjadi pucat saat ia merasakan serangan ganas dari kedua musuhnya. Namun, Hunya agak tertegun saat menemukan bentuk senyuman aneh di wajah Xiaoyan yang membuatnya merasa was-was. Kupikir kalian berdua akan bersembunyi selamanya. Suara Xiaoyan muncul perlahan diikuti dengan ledakan. Saat mata Hunya dan Hunli tertegun, sosok Xiaoyan meledak menjadi ketiadaan. Kami telah ditipu. Hati Hunya dan Hunli tenggelam saat menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Cepat pergi. Ekspresi Hunya berubah drastis dan ia tidak bergerak. Segera berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu. Hunli dengan wajah gelap dan suram mengikutinya dengan cepat. Penyerangan yang mereka siapkan dengan susah payah tidak hanya gagal, tetapi justru mereka lah yang terjebak dalam jebakan Xiaoyan dan Sun-er. Sejak kamu datang, mengapa kamu begitu terburu-buru pergi? Namun, begitu mereka berbalik, sosok Xiaoyan perlahan muncul di belakang mereka. Wajahnya tersenyum. Ekspresi Hunya menjadi muram ketika melihat Xiaoyan menghalanginya. Ia mengguncang lengan bajunya dan rantai hitam pekat tebal melesat seperti ular berbisa. Xiaoyan tersenyum melihat serangan itu. Kakinya menginjak udara kosong dan tanah tiba-tiba meledak, memancarkan pilar lava setinggi 10 kaki yang bertabrakan keras dengan rantai hitam gelap. Sementara Hunya dan Hunli dihadang oleh Xiaoyan, Sun-er dengan cepat mengambil inti energi bintang 9. Kami merasa itu aneh. Tubuh energi bintang 9 cukup langka. Kalian berdua tidak akan membiarkan tubuh energi bintang 9 pergi. Namun, mengapa kalian berdua tidak melakukan apa-apa? Karena kalian telah merencanakan penyergapan. Ekspresi Hunya dan Hunli menjadi semakin suram. Mata mereka dipenuhi hawa dingin. Kamu juga menjadi lelah setelah melarikan diri selama hampir setengah bulan, kan? Xiaoyan sedikit tertawa, memprovokasi musuhnya. Wajah Hunya gelap dan pekat. Kami memang sedikit kesal. Serangan diam-diam hanyalah upaya untuk menyelamatkan kekuatan kami. Karena ini tidak berhasil, kami akan membunuhmu saja. Ia menoleh ke Hunli dan berkata, aku akan menghentikannya. Xiaoyan akan diserahkan padamu. Hunli tersenyum garang. Tenang, tadi saya rugi karena ketahuan. Kali ini, aku akan memotong kedua lengannya. Ia yakin kekuatannya tidak lebih lemah dari Guyao. Dengan tambahan teknik aneh klan Hun, ia percaya bisa mengalahkan Xiaoyan asalkan Xiaoyan tidak diberi kesempatan untuk menggunakan Do skill kelas Tian yang sangat kuat atau Fire Lotus skill. Hunya mengangguk, matanya dingin saat melihat Xiaoyan, lalu tiba-tiba berbalik. Mata cantik Sun-er menjadi dingin melihat Hunya menyerbu. Ia berteriak lembut saat nyala api emas tiba-tiba naik di tangannya, dan ia berbenturan dengan Hunya tanpa gentar. Xiaoyan perlahan mengembuskan napas melihat keduanya memulai pertarungan. Matanya tenang saat mengamati Hunli yang tampak garang. Meskipun Hunli adalah Dozun bintang 8 dan kekuatannya melemah karena kehilangan satu lengan, Xiaoyan tahu pertarungan ini tidak akan mudah mengingat kekuatannya sendiri yang meningkat 1 bintang sejak pertarungannya dengan Guyao. Xiaoyan, kamu mungkin bisa mengalahkan Guyao, tapi kamu mungkin tidak bisa mengalahkanku. Aku pasti akan membalas dendam atas lenganku yang hilang hari ini. Kabut hitam dingin tiba-tiba melonjak dari tubuhnya setelah suaranya terdengar. Banyak rantai hitam gelap ditembakkan. Dengan mudah menembus udara saat menembak ke arah Xiaoyan dari segala arah. Ya, mungkin cukup sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battletoads The Heaven Season 5 episode 153 ini. Kita tunggu saja perilisannya setiap hari Minggu ya. Saya minta maaf jika ada kesalahan baik kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.